Jadi sebenarnya disebutnya ajang kecantikan itu bukan karena visualisasi orang tersebut yang mungkin memiliki standar kecantikan sesuai dengan misalnya standar Korea lah gitu kan Kak ya. Gitu padahal kecantikan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bisa berpenampilan menarik di depan orang. Menarik. Halo Sobat Unhas TV, jumpa lagi nih bersama saya Zara Sabita Sucheng dalam Unhas Story, menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif. Nah, dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan mahasiswi inspiratif dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin yang berhasil meraih prestasi sebagai first runner up Putri Sulawesi Barat pada tahun 2023 dan berhasil meraih prestasi tahun 2025 sebagai juara 1 Duta Genre Putri Kota Makassar. Langsung saja kita sapa ada Kak Sylvia Virginia Elma. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, baik, luar biasa. Sehat ya? Sehat. Oke, sehat Cuma dong. agak flu dikit. Agak flu ya, tapi tetap bisa ya. Iya. Semangat dong untuk podcast kita kali ini. Iya. Oke, kita kan banyak bahas terkait dengan prestasi yang sudah berhasil diraih oleh Kak Igin ya. Oke, iya. Kak Igin di usia yang masih terbilang sangat muda ya. Kak Igin Masih angkatannya muda 24 ya. Ya, angkatan 24. Oke, tapi kita ngobrol dulu latar belakang pendidikan kamu nih, ilmu komunikasi. Bagaimana sih awal mula ceritanya kamu tuh kemudian berkuliah sebagai mahasiswi ilmu komunikasi di kampus Unhas, Kak Igin? Oke, sebenarnya saya udah tunggu banget nih pertanyaan ini. Kayak saya pengen banget. Jadi awalnya itu aku nggak tahu Kak, Iya. kalau ada jurusan yang namanya ilmu komunikasi. Oke. Nah, karena dulu aku ke Saintek kan, pengen nembaknya ke Saintek. Nah, tapi waktu akhir semester di kelas 12 itu, aku kan suka nih kayak ikut VO Challenge, terus aku Voice juga suka over ya. nge-MC di sekolah, terus tampil-tampil depan umum tuh aku suka banget, aku suka ngomong di depan orang gitu kayak. Bisa dibilang agak narsis sih sebenarnya. Nah, terus aku pernah scroll TikTok dan ketemu sama konten creator yang kebetulan dia juga anak Ilkom. Anak Ilkom. Terus dia sebutin kalau dia masuk ke jurusan yang namanya broadcasting. Nah, di otak aku dulu broadcasting ini namanya penyiaran kan Kak ya. Iya. Jadi yang aku tangkap kalau broadcasting itu pasti kerjanya kayak presenter TV nih gitu kan, penyiaran dia yang menyiarkan. Nah, aku nggak pikir jauh-jauh kalau ternyata broadcasting itu lebih banyak di belakang layar gitu. Iya. Nah, akhirnya aku bilang kayaknya ilmu komunikasi cocok nih buat aku gitu. Ini kayaknya tepat banget. Terus aku ulik lah lebih dalam apa aja yang ada di ilmu komunikasi. Kemudian ada public relation, kemudian ada juga jurnalistik. Nah, semakin aku ulik, semakin aku ngerasa, aduh, saya betul nih. Iya, gitu kan. Terus aku akhirnya meyakinkan diri untuk, oke, aku bakal ambil ilmu komunikasi Unhas. Ilmu komunikasi Unhas ya. Iya. Padahal pada saat itu SMA kamu latar belakangnya IPA ya. Iya, betul Kak. Jadi ceritanya agak belok Iya, dikit. belok dikit. Tapi nggak apa-apa, intinya kamu dapat passionnya kamu, minatnya Iya. kamu di ilmu komunikasi. Saat Betul. itu masuk jalur apa nih Kak? Aku masuk jalur mandiri POSK Unhas. Dan aku sangat berterima kasih sama Unhas yang sudah mengadakan jalur itu. Iya. Kalau tanggapan orang tua kamu terkait dengan jurusan yang kamu ambil tuh gimana? Kalau orang-orang terdekat juga ya? Iya. Kalau orang tua aku jujur dia selalu support sih asal itu positif, dan aku itu passion aku, kesenangan aku, dia akan selalu dukung. Oke. Teman-teman aku juga kayak gitu. Oke, jadi dari berangkat dari kesukaannya Kak Igin yang suka Iya. ngomong, voice Betul, over, betul. MC, tampil depan orang, kemudian memutuskan untuk kuliah di ilmu komunikasi Ilmu Unhas ya. komunikasi, betul. Ekspektasi realita kamu tuh seperti apa? Apakah sesuai dengan gambaran sebelum kamu kuliah atau gimana? Oke, jadi waktu awal sebelum masuk ilmu komunikasi itu kan yang sudah aku bilang tadi kayak yang broadcasting. Iya. Karena aku pikirnya broadcasting itu oke, depan layar yang menyiarkan. Nah, dulu tuh aku pengen ambil penjurusan broadcasting kan. Oke. Setelah aku di Ilkom semester 1 itu masih aman, belum goyah. Semester 2 aku udah tahu. Oh, ternyata broadcasting ini banyaknya di belakang layar nih yang kayak ngerekam gitu kan. Kemudian ngedit-ngedit. Iya. Aku orangnya lumayan gaptek ya Kak ya. Kalau soal gitu-gitu aku nggak bisa. Aku cuma bisa ngomong, ngerekam diri sendiri gitu. Makanya video aku masuk Unhas pun, video PKKMB, Iya. itu nggak edit-edit yang gimana doang, kayak take langsung ngomong udah gitu, karena aku emang nggak punya keahlian di bidang situ. Nah, kemudian adalah penjurusan lain seperti public relation dan juga jurnalistik. Akhirnya aku goyah, kayaknya aku mau pindah ke public relation deh gitu. Nah, dan ekspektasinya aku juga masuk Ilkom tuh bakal banyak ngomong gitu kan. Aku pikirnya
oh komunikasi ini bakal komunikasi langsung aja. Ternyata kan ada yang namanya komunikasi digital. Betul. Gimana kita menyampaikan pesan itu lewat media, gak langsung semena-mena ngomong gitu aja kan Kak gitu. Tapi realitanya ternyata banyak sekali jenis-jenis komunikasi yang ada di dunia ini. Oke, jadi yang pertamanya kamu ingin broadcasting, kemudian betul. jadi PR ya sekarang. Karena memang kamu passionnya orangnya buat tampil depan layar ya. Iya, karena jujur nggak punya keahlian itu. Tapi kalau dikasih keahlian itu pun aku sangat bersyukur sih Kak. Karena jujur itu sangat-sangat berguna sebenarnya. Tapi sayangnya aku telat sadar. Oke. Pembelajaran yang terpenting yang kamu dapat dari ilmu komunikasi setelah berkuliah hampir 3-4 semester itu apa kayak gitu? Pembelajaran yang paling penting. Yang pertama pas aku masuk ilmu komunikasi itu kayaknya aku makin pede. Makin pede? Iya, betul. Makin pede. Dan dulu sebenarnya aku pikir tuh aku orangnya introvert Kak. Waktu SMA, SMP, SMA itu aku pikir aku orangnya gak akan bisa tampil gitu loh Kak. Iya. Nah, masuk ilmu komunikasi ketemu sama teman-teman. Oh, kamu sempat introvert gitu? Aku rasa dulu. Oh, oke. Aku introvert Kak. Karena kayak apa ya, aku tuh gak pengen ketemu banyak orang. Terus aku kalau mau lomba tuh kayak harus berpikir berkali-kali dulu nih. Baru pengen, itu pun biasa dipaksa. Sekarang mah biasa kemauan sendiri ya Kak. Karena sekarang udah pede banget rasanya. Apalagi masuk di dalam komunikasi, ketemu sama teman-teman yang bisa dibilang sefrekuensi. Mereka juga ya artinya kayak mereka juga anaknya Yepingan, aku juga Yepingan gitu. Jadi makin klop. Iya betul. Oke, luar biasa banget ya pengalaman kamu, bagaimana kemudian kamu akhirnya memutuskan juga untuk berkuliah di ilmu komunikasi UNAS. Nah Kak Igin, selanjutnya kita akan ngobrol soal prestasi kamu yang sebagai first runner up Putri Sulawesi Barat. Pada saat itu tahun 2023 berarti kamu 2023 akhir kelas 12 semester, ya? Kelas 12 iya. Iya, masa-masa ujian gitu ya? Iya, sebelum ujian saya lebih tepatnya Kak. Gimana sih awal ceritanya kamu kemudian tertarik untuk ikut ajang ini Kak Igin? Oke. Jadi sebenarnya itu aku kan pageant lovers Kak. Pageant lovers itu sebutan buat yang kayak suka dunia-dunia apa ya? Ajang-ajang kecantikan gitu kan Kak. Aku suka banget. Dulu tuh aku suka banget nonton Putri Indonesia. Nah, aku ngikutin tuh dari 2018. Kemudian aku berkeinginan, tapi karena aku tingginya minim ya Kak ya, aku cari ajang yang aku bisa, yang memadai buat aku. Tapi tetap pada konteks itu ya? Iya, maksudnya tetap ajang pageant namanya gitu. Terus waktu itu kebetulan winner dari Putri Sulbar 2022 sebelum aku itu, dia orang memasak Kak. Nah, aku tahu, aku terinspirasi dari dia gitu, kayak wow, dia orang memasak. Terus dia juga posisinya di situ masih SMA dan dia bisa raih gelar winner gitu. Jadi aku kayak masih aku nggak bisa gitu kan. Aku akhirnya memberanikan diri buat cek akunnya Putra Putri Sulawesi Barat. Awalnya itu aku takut banget Kak, karena aku bilang ini first time aku belum ada pengalaman sama sekali. Gak mungkin aku bisa sampai ke top 5 atau top 3 bahkan kan. Tapi kata mama aku coba aja dulu gitu. Terus om aku juga bilang coba aja dulu tapi nggak usah ekspektasi terlalu tinggi katanya gitu. Kemudian aku akhirnya cobalah gitu masuk ke Putra Putri Sulawesi Barat. Kemudian aku kebetulan sama teman aku, dia cowok, jadi dia ikut yang putranya gitu kan. Dia cowok. Kebetulan teman aku itu teman aku dari SMP, jadi kita lumayan dekat. Jadi kayak kalau ada penugasan gitu kita bareng-bareng kerjanya, terus saling tanya-tanya, kamu udah gimana? Aku udah gini kayak gitu kan. Nah, akhirnya karena karantinanya di Pulau Wali, aku pergi ke sana bareng sama mamaku, kemudian sama nenek aku juga. Karena jujur itu adalah first time aku ikut lomba yang keluar gitu, keluar dari daerah aku ya. Betul. Jadi mamaku tuh kan khawatir ya, jadi aku diantar lah. Kemudian karena itu ajang pertama aku benar-benar takut banget. Dan jujur aku juga kepoin semua finalis-finalis lainnya. Aku lihat semuanya ya. Gak semua juga sih, tapi maksudnya beberapa finalis-finalis lainnya. Aku makin takut lah Kak, karena mereka ada yang udah kuliah, kemudian ada yang udah semester 5. Aku bilang, aduh kayaknya emang udah gak ada harapan sih buat bisa masuk ke top 5, apalagi top 3. Ya udahlah, biar buat pengalaman aja gitu kan. Aku masuk, kemudian menjalani karantinanya, dan aku lumayan enjoy dengan karantinanya karena orang-orangnya baik-baik banget gitu kan. Teman-teman finalis baik-baik banget, kemudian teman-teman panitianya juga baik-baik banget. Dan jujur ajang ini tuh Kak yang benar-benar mengajarkan aku banyak hal. Itu yang pertama, dan yang
bener-bener membentuk aku sih, kalau bisa aku bilang itu sangat membentuk aku. Ajang pertama yang bener-bener membuat aku bisa improve segininya. Karena apa? Yang pertama, dulu itu aku orangnya public speakingnya bisa dibilang sangat-sangat kurang. Nah, aku belajar banyak di sana karena ketemu sama orang-orang hebat juga kan. Jadi otomatis standarnya tinggi. Kemudian yang kedua, percaya diri udah pasti. Harus. Iya, harus ya. Nggak mungkin bisa tampil di panggung kalau nggak percaya diri. Ya, betul. Kemudian yang ketiga, dia sangat membentuk aku menjadi perempuan seutuhnya. Perempuan seutuhnya tuh maksudnya? Iya, kayak gini Kak. Jadi dulu itu aku lumayan gak peduli sama penampilan. Oke. Tapi pas habis join itu, aku sekarang lebih aware sama penampilan aku. Kemudian how to look grooming. Kita bilangnya grooming itu kayak kalau kemana-mana itu tampil rapi terus. Betul. Outfit on point, kemudian rambut on point gitu. Aku belajar di sana. Aku juga belajar manner. Jadi seorang cewek cewek feminin ya, feminin. Itu di sana, dan itu benar-benar membantu aku, dan sampai sekarang aku bawa nilai itu. Mereka juga berpegang sama 3 nilai, namanya brain, beauty, and behavior. Iya, itu. Jadi aku bawa sampai sekarang dan benar-benar sangat-sangat merubah kehidupan aku. Oke, jadi memang pengalaman pertama kamu dalam berkompetisi, tapi justru banyak bawa perubahan dalam hidup kamu ya. Betul, Kak. Karena melalui itu juga aku lebih percaya diri lagi buat ikut lagi, karena ternyata seru gitu. Dan berhasil meraih posisi first runner up. Apa yang kamu bawa hari itu sehingga kamu bisa meraih posisi itu? Apalagi kamu tadi bilang lawan-lawan kamu tuh juga pada jago-jago banget gitu. Jadi yang pertama aku kan juga lumayan ada senior. Dia latih aku mulai dari public speaking, kemudian catwalk, kan jalan. Dia juga mentoring aku lah sama temanku yang cowok. Dia benar-benar ngelatih aku dari nol. Bisa dibilang aku benar-benar dari nol Kak, karena belum ada pengalaman sama sekali. Iya, benar-benar dari nol. Dan dia sangat-sangat membantu aku. Dan pas kompetisi, aku melihat orang-orang di sekitarku ini jago-jago, dan itu yang nge-trigger aku buat belajar lebih. Betul. Makanya aku rasa yang membawa aku menjadi first runner up itu yang pertama kerja keras, kemudian kemauan dan keberanian aku buat bersaing sama orang-orang yang hebat gitu. Padahal awal-awal kamu ingin gabung kompetisi ini tuh udah disuruh turunin standar kamu. Intinya ada pengalaman gitu ya kayak gitu, tapi ternyata karena kerja keras, kemauan kamu bisa dapat posisi sebagai first runner up ya. Kalau kita bicara ajang seperti ini ya, apalagi terkait dengan kecantikan, penampilan, apalagi sebagai Putri Sulawesi Barat, banyak orang beranggapan bahwa ajang seperti ini tuh hanya menunjukkan penampilannya saja. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang-orang yang masih berpikiran seperti itu? Jadi sebenarnya disebutnya ajang kecantikan itu bukan karena visualisasi orang tersebut yang mungkin memiliki standar kecantikan sesuai dengan misalnya standar Korea lah gitu kan ya. Gitu, padahal kecantikan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bisa berpenampilan menarik di depan orang. Menarik. Artinya, menarik. Ya, intinya tuh menarik. Dimana kalau misalnya kita keluar, kita perhatikan penampilan kita. Karena jujur, orang-orang itu, first impressionnya orang-orang itu adalah penampilan kita. Kalau penampilan kita rapi, profesional, pasti mereka juga akan menganggap value diri kita ini baik gitu. Jadi buat teman-teman luar sana, stop deh mikir kalau penampilan tuh nggak penting. Penampilan itu nggak penting, dan mungkin berpikir karena aku warna kulitnya seperti ini, aku kayak gini, aku nggak cantik. Padahal enggak. Kita tuh bisa cantik dengan diri kita sendiri. Tergantung bagaimana kita merawat diri kita, kemudian bagaimana kita berpenampilan. Yang jelas stop insecure lah. Karena sejujurnya kita semua cantik. Kita semua cantik ya, dan memang penampilan itu penting ya Kak Igin, apalagi first impression itu penting banget karena orang-orang yang kita ketemui pada first impression itu akan menilai diri kita. Jadi memang penampilan itu penting dan jangan insecure. Berbicara mengenai tugas dan prestasi kamu sebagai first runner up Putri Sulawesi Barat, peran dan tanggung jawabnya tuh seperti apa Kak Igin? Jadi di ajang Putra Putri Sulawesi Barat itu kan dia melingkupi kebudayaan, lingkungan, pendidikan, kemudian pariwisata. Kemudian juga ekonomi kreatif. Nah, dari semua bagian-bagian ini, dari semua aspek ini, kita dituntut untuk bisa menjalankan seperti melestarikan budaya, kemudian juga memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Barat, melestarikan pariwisata, dan kita lebih banyak pakai media sosial buat itu. Jadi yang namanya kita icon atau namanya simbol misalnya dari Sulbar, otomatis
orang-orang ini akan ke-influence sama apa yang kita bagikan gitu. Misalnya kita promosi pariwisata, mereka akhirnya tahu nih, oh ternyata ada wisata ini di Sulbar gitu. Yang tadinya mereka nggak tahu, mereka bisa tahu. Kemudian apalagi Sulbar itu kental banget sama budaya-budayanya Kak, yang masih sangat-sangat apa ya namanya? Masih banyak sekali budaya-budaya yang belum diketahui oleh orang luar. Belum tereksplor belum tereksplor. Akhirnya kita itu mencoba untuk memperkenalkan itu ke orang-orang di luar Sulawesi Barat. Oke, jadi memang peran dan tugasnya adalah untuk mengkampanyekan ya apa yang kemudian ada di Sulawesi Barat. Oke, berarti aku yang tanya nih. Sebagai orang yang nggak pernah berkunjung sebelumnya ke Sulawesi Barat, destinasi atau budaya yang kuat banget dimiliki oleh Sulawesi Barat tuh seperti apa Kak? Kalau aku ya jujur, karena ini juga adalah salah satu destinasi yang aku sangat-sangat selalu sarankan sama orang-orang yang pengen ke Sulbar. Ada di Sulbar namanya tuh Pulau Karampuang. Pulau Karampuang. Dia pulau di tengah-tengah laut di Mamuju tepatnya. Mamuju. Iya, di sana tuh cantik banget Kak, sumpah. Karena airnya dia jernih, jadi kelihatan tuh sama ornamen-ornamen yang ada di bawah laut tuh kelihatan. Jadi cantik banget. Dan uniknya lagi karena dia benar-benar berada di tengah-tengah laut Mamuju kota. Nah itu tuh cantik banget kalau kita ke sana. Jadi kalau kakak jalan-jalan ke Sulbar nantinya boleh disarankan mampir ke sana. Pulau Karampuang. Pulau Karampuang ya, Sobat Trans TV yang ingin berkunjung ke Sulawesi Barat. Tapi kalau budaya apa nih Kak Igin? Budaya tuh banyak banget ya di Sulbar Kak. Dari Mamasa itu ada tersendiri budaya yang mencolok, kemudian Mamuju pun seperti itu, Polewali Mandar. Tapi sebagai keturunan Mamasa, kita tuh ada budaya sebenarnya kalau kita membahas soal Mamasa ini dia masih berkaitan dengan Toraja yang budayanya masih sangat-sangat kental gitu. Dan dia juga lebih menekankan ke kebudayaan orang mati, orang meninggal gitu Kak. Di Mamasa ya? Iya betul, ada yang namanya Rambu Solo. Itu perayaan besar yang ada di Mamasa yang biasa dilakukan ketika ada orang yang meninggal. Tapi biasanya itu hanya dilakukan sama kaum-kaum bangsawan gitu Kak. Nah kemudian di Sulbar juga ada 3 tenun terkenal Kak. Dan salah satunya itu adalah tenun tertua di dunia. Namanya tenun Sekomandi. Sekomandi? Ya itu dari Mamuju. Lebih tepatnya itu adalah tenun dari daerah Kalumpang. Kalumpang. Oke. Jadi banyak banget ya sebenarnya. Kita sebenarnya 30 menit ini nggak cukup ya kalau aku bakal tanya-tanya soal aku harus kemana aja kalau misalnya datang ke Sulawesi Barat. Intinya banyak destinasi, banyak kebudayaan yang bisa dinikmati, dikunjungi ketika berkunjung di Sulawesi Barat ya Kak Igin. Oke, kita tadi kan udah ngobrol banyak ya Kak Igin soal bagaimana kemudian latar pendidikan kamu di ilmu komunikasi dan kemudian bagaimana pengalaman pertama kamu yang sangat membawa banyak perubahan yaitu Putri Sulawesi Barat tahun 2023. Nah kita akan bahas soal prestasi yang baru-baru aja kamu raih nih sebagai juara 1 Duta Genre Putri Kota Makassar tahun 2025. Betul Kak. Bagaimana sih sebenarnya awalnya kamu tertarik untuk ikut ajang ini Kak Igin? Gimana awalnya? Jadi awalnya tuh sebenarnya udah dari SMA aku pengen banget join Duta Genre ya. Tapi yang namanya kita udah kelas 12 dan waktu itu juga baru habis lomba di Putri Sulawesi Barat. Kemudian kita udah disibukkan dengan persiapan ujian kan. Jadi kayak udah gak ada waktu, tiba-tiba udah lulus aja akhirnya sampai di sini. Dan aku juga berangkat dari realita di lingkungan tempat tinggal aku. Di mana banyak sekali isu-isu seperti pernikahan dini, kemudian seks bebas, kemudian nafza dan ada berbagai macam lagi masalah-masalah remaja yang ada di tempatku. Dan aku sangat ingin menyuarakan suaraku sebagai remaja untuk teman-teman di sekitarku aja gitu. Dulu aku kayak gimana ya caranya supaya aku bisa punya privilege untuk menyuarakan ini. Nah, dan waktu itu bukalah pendaftaran Duta Genre Kota Makassar. Aku merasa ini kesempatan banget nih. Aku coba daftar. Di sana dan aku udah merasa emang kalau platform yang paling tepat untuk menyuarakan isu ini tuh di Duta Genre karena dari SMA itu aku udah ngikutin Instagramnya Duta Genre dan ngeliat bagaimana program-programnya, melihat bagaimana mereka, para duta-dutanya menjalankan tugasnya, dan memang mereka memfokuskan pada isu-isu remaja yang sangat relate dengan apa yang aku inginkan gitu. Jadi memang berangkat dari keinginan kamu yang sudah ada sejak SMA itu ya Kak, tapi karena satu dan lain hal, makanya baru kesampaian di tahun 2025 dan kemudian berangkat dari kekhawatiran kamu terhadap teman-teman kamu ya di sekitaran terkait dengan bagaimana maraknya pergaulan bebas, di pernikahan dini dan lain sebagainya. Dari sekian banyak isu remaja bagian mana nih yang Kak Igin angkat pada saat pemilihan ini?
Oke, jadi pas pemilihan duta genre itu aku lebih menekankan pada isu remaja tentang mental health. Mental health. Jadi aku ingin membuka ruang aman untuk teman-teman remaja itu bisa bercerita. Iya. Dimana tidak ada judge, tidak ada seperti adu nasib gitu ya Kak ya. Iya. Aku pengen mereka bisa bercerita terbuka kepada kita sehingga kita bisa tahu benar-benar nih sebenarnya kondisinya seperti apa, keadaan teman kita ini seperti apa. Karena terkadang remaja itu takut buat bercerita karena dia takut dijudge, Iya. takut malah jadi adu nasib. Kemudian mereka merasa gengsi buat bercerita, even itu ke temannya atau ke orang tuanya. Jadi aku pengen menjadi orang yang bisa membuka ruang itu buat teman-teman remaja. Tapi seiring berjalan waktu, saat aku udah terpilih menjadi duta genre Kota Makassar, Iya. di mana BKKBN kan udah berubah menjadi Kemenduk Bangga. Betul. Nah, salah satu programnya itu ada yang namanya GATI. Nah, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Nah, aku sekarang itu sedang menjalankan program itu. Aku membuat sebuah modul edukasi buat mendekatkan hubungan ayah dan juga anak. Jadi aku buat 2 seri, ada seri anak dan juga ayah. Seri ayah ya, oke. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya Kak Egin. Pertama kamu angkat soal mental health ya. Berangkat dari banyaknya kemudian remaja-remaja yang sebenarnya tidak tahu bagaimana kemudian ingin menceritakan emosi atau apa yang mereka rasakan ya, karena jangan sampai ini jadi ajang adu nasib atau nanti kemudian apa yang diceritakan bocor lagi ke temannya yang lain. Kak. Itu kan menjadi ketakutan tersendiri ya juga buat mereka. Makanya kamu ingin menciptakan ruang aman untuk bercerita ya. Tapi pertanyaan pribadi saya nih ya buat Kak Egin, ruang aman Kak Egin sendiri untuk bercerita dan meluapkan segalanya tuh kemana atau ke apa nih Kak Egin? Aku semuanya Kak itu diceritain sama mama. Mama ya? Ya, diceritakan ke mama. Kayak mama aku tuh tahu semua tentang aku. Bener-bener gak ada yang disembunyiin. Kayak aku tuh bisa nggak ngomong sama teman-teman dekat aku, tapi sama mamaku nggak bisa. Jadi semuanya diceritain, even itu hal sekecil apapun. Bahkan kalau aku jauh dari mama pun, misalnya nih, aku hari ini, misalnya di sini kan, aku lagi jadi narsum di Unas TV. Nah, nanti tuh aku pulang, aku bakal ceritain ke dia gitu tentang apa yang terjadi di sana, gimana yang aku alamin gitu. Jadi antara aku sama mama tuh bener-bener sedekat itu. Salam ya buat mama nanti kalau kamu udah ceritain ini. Oke, apa yang membuat kamu nyaman? Maksudnya indikator yang membuat kamu nyaman untuk bercerita ke mama kamu. Apakah karena kamu nggak pernah dijudge kah? Atau mamamu menjadi teman buat kamu ketika kamu bercerita atau seperti apa Kak ini? Oke, kalau sebenarnya kalau nggak pernah dijudge nggak juga ya. Soalnya kadang tuh orang tua tuh kayak, betul. Gitu kan. Nah, mamaku ini juga salah satu orang yang realistis. Artinya kalau emang itu hal yang tidak baik, dia akan langsung ngejudge aku. Kenapa kamu ke situ gitu kan? Gitu Kak. Jadi benar-benar tindakan aku itu, aku akan selalu tanya ke mama sebelum bertindak. Ma, ini bagus nggak ya kalau aku kesini? Aku mending ambil ini atau ambil itu gitu. Sama waktu pilih jurusan juga kayak gitu. Aku dulu kayak, Ma ini Ilkom kira-kira cocok nggak ya buat aku gitu. Karena mamaku udah support dan dia juga bilang kalau kamu merasa itu cocok buat kamu dan kamu bakal seneng menghadapinya, oke ambil aja. Jadi mama itu bener-bener orang yang buat aku merasa sangat nyaman untuk cerita ke dia. Oke, luar biasa ya bagaimana kemudian ruang aman Kak Egin untuk bercerita adalah sosok mamanya ya. Karena jarang banget nih ya sebenarnya aku temuin remaja-remaja yang kemudian nyaman untuk bercerita dengan orang tuanya Kak Egin. Justru mereka tuh sebisa mungkin nyembunyiin ya dari orang tuanya. Jangan sih Kak, soalnya gimana orang tua kita mau pantau kita kalau dia nggak tahu apa-apa soal kita Kak. Itu juga sebenarnya menjadi salah satu masalah sih kalau anak ini mempunyai hubungan yang tidak baik antara anak sama orang tua. Jadi memang salah satu tanda hubungan baiknya hubungan anak dengan orang tua bagaimana kemudian anak itu berani untuk bercerita dengan orang tuanya. Supaya orang tuanya juga tahu apa yang sedang dialami anaknya, masalah apa yang sedang dihadapi gitu. Oke, nah kita tadi bahas soal mama ya. Aku mau bahas soal GATI ini ya. Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kamu tadi bilang buat modul seri A dan seri anak dan juga anak ya. Apa nih strategi kamu untuk mendekatkan hubungan antara anak dengan ayahnya? Oke, jadi di modulnya itu kan lebih ke modul edukasi, di mana di dalamnya itu berisi informasi-informasi bagaimana kalau di POV anak, bagaimana anak mendekatkan diri kepada ayah, apa yang harus dilakukan anak supaya dia bisa dekat dengan si ayahnya. Kalau dari anak sendiri, pastinya yang pertama terbuka, terbuka. Jangan ada rahasia-rahasia lah antara anak dan juga orang tua. Yang kedua,
posisikan ayah itu sama seperti ibu. Jangan pernah menganggap kalau ke ayah itu kita lebih gengsian, ke ayah itu kita lebih kurang terbuka. Pokoknya posisikan ayah sama rata dengan ibu. Jadi terbukanya juga sama. Jadi posisinya ayah dengan ibu itu sama-sama tahu tentang kita. Kemudian sebagai anak juga kita harus tahu, kita juga harus tahu memposisikan diri di mana sebenarnya kita, gimana kemudian kita bisa memahami emosi ayah. Ya, dimana kita tahu tempatnya kapan kita bisa manja-manjaan dan kapan enggak, kapan serius, kapan enggak gitu. Karena ayah kan bisa dibilang sifatnya lebih keras ya. Gitu. Dan kemudian kalau dari POV sang ayah ke anak, ayah itu sebenarnya orangnya perhatian Kak. Cuma kadang kehalang gengsi, kemudian karena dia dia selalu menekankan bahwa dirinya itu pencari nafkah, udah stop aja. Dan padahal mereka tidak pernah berpikir kalau perannya juga sangat besar untuk pengasuhan anak gitu. Jadi kalau untuk ayah, mereka harus membangun kedekatan yang lebih kepada anak-anaknya. Bukan sekedar stop di pencari nafkah, tapi benar-benar berperan di dalam pengasuhan sama seperti ibu. Kalau misalnya ibu bisa antar anak ke sekolah, kenapa ayah enggak? Kalau misalnya sang ibu bisa menceramahi anak, kenapa ayah enggak gitu. Pokoknya posisikan ayah dan juga ibu itu setara. Posisikan ayah dan ibu setara. Karena kita bahas sosok ayah ya, aku keingat survei yang dilakukan itu, tapi aku lupa berapa angkanya, bahwa banyak sebenarnya anak-anak di Indonesia yang kehilangan peran ayahnya. Betul. Karena ayahnya itu kalau misalnya pergi pagi, pulang malam tuh udah capek, nggak ada waktu untuk istirahat, nggak ada waktu untuk berinteraksi langsung dengan anaknya, makanya agak renggang hubungannya. Kalau untuk kasus seperti ini apa saran Kak Igi? Nah kalau untuk kasus seperti ini sebenarnya memang banyak orang tua yang memiliki kesibukan yang bisa dibilang di rumah itu lebih sedikit waktunya. Tapi menurut aku kita harus tetap sebagai orang tua harus tetap menyempatkan waktu untuk memantau anaknya, mendekatkan diri pada anak. Karena kalau misalnya ayah itu hanya berpikir perannya sebagai orang yang mencari kerja, orang yang mencari uang, maka dia akan berpikir oke, saya mencari uang, jadi tidak usah saya urus pengasuhan anak, padahal enggak. Nah kalau misalnya dia pulang kerja, bolehlah ngobrol sama anak, kemudian anak juga begitu memposisikan dirinya. Kalau misalnya dia lihat ayahnya pulang kerja, diajak ngobrol. Biasanya kan kita anak takut ya buat ngobrol. Apalagi kalau melihat mereka capek. Udah capek ya. Tapi ayah juga harus pintar-pintar untuk mengontrol emosi. Jangan apa-apa anaknya nanya dikit udah marah gitu. Iya Kak. Aku udah bisa bayangin gimana nanti Kak Igi jadi orang tua ya. Menjadi orang tua yang penuh kasih sayang ya. Harus ya, memang harus begitu. Betul Kak. Harus penuh kasih sayang pada anak-anaknya karena akan sangat menentukan bagaimana kemudian tumbuh kembang anak kedepannya juga ya Kak Igi. Karena biasanya makin keras kita, anaknya juga akan tumbuh menjadi anak-anak yang keras juga. Oke, nah terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, apa tantangan yang kamu hadapi saat bertemu langsung dengan mereka-mereka di lapangan? Yang pertama, jujur masih banyak yang merasa isu ini tuh gak penting. Kayak ya udah deh, aku udah nyaman sama kehidupanku yang sekarang, gak usah ikutin yang itu. Padahal tanpa mereka sadari peran mereka itu sangat penting dalam kehidupan anaknya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini sifatnya kita ingin mengedukasi orang tua atau seorang ayah, ini lumayan susah ya Kak, karena mungkin beberapa dari mereka akan menganggap, masa saya mau diajari sama anak-anak gitu kan Kak. Kemudian saya lebih tahu perannya saya sebagai ayah buat anakku gitu. Jadi mungkin mereka tidak akan merasa penting untuk mendengarkan edukasi-edukasi tentang pentingnya peran ayah di kehidupan anak. Oke, jadi memang ada berbagai jenis tantangan ya, tapi semoga peran dan tanggung jawab kamu dalam menjalankan Duta Genre Putri Kota Makassar juga dapat dilaksanakan dan terselesaikan dengan baik ya Kak Igin. Amin. Oke, nah Kak Igin, dari sekian banyak pengalaman dan prestasi yang udah kamu raih dan ukir hingga hari ini, karena kayak gini ini bukan hanya sebagai Duta Genre dan Putri Sulawesi Barat ya tadi Sobat Indonesia TV, tapi di belakang itu ada banyak sekali prestasi sebagai MC, sebagai penari juga di UKM Seni Tari Universitas Hasanuddin. Di antara semua pengalaman prestasi itu, mana nih yang paling berkesan buat kamu dan kenapa kayak gini? Yang paling berkesan menurut aku ya tentu yang paling mengajari aku yaitu ajang Putra Putri Sulbar Kak. Sulbar tahun 2023 ya. Jujur itu sangat-sangat membentuk aku, jadi itu sangat-sangat berkesan dan membuat aku makin ambisi untuk melakukan hal-hal yang aku sukai. Karena jujur di Putra Putri Sulbar itu ajangnya bener-bener aku ngerasa aku banget.
gitu. Jadi aku nyaman di sana. Jadi aku senang belajar di sana. Itu yang membuat aku kemudian senang untuk menerima semua pembelajaran yang ada di sana. Dan paling berkesan juga karena orang-orang di sana baik-baik, hangat, kemudian kekeluargaannya dapat banget. Jadi itu menurut aku yang paling berkesan. Oke, sebagai Putri Sulawesi Barat tahun 2023, karena memang itu awal dan benar-benar ngebentuk kamu, memang lagi usia-usianya ingin pembentukan karakternya juga ya, waktu itu kayak gini. Oke, karena aku ngerasa banget Kak perubahannya, sumpah. Sampai hari ini ya, semuanya, semua ilmunya, semua pengalamannya masih terbawa sampai hari ini ya kayak gini. Oke, rencana jangka panjang dan jangka pendek kamu ke depannya itu seperti apa kayak gini? Kalau untuk jangka pendek, aku pengen memperluas branding positif ya, sebagai remaja yang positif pastinya lewat media sosial. Aku pengen berkarya lewat media sosial di mana aku bisa nge-influence hal-hal positif kepada orang-orang yang melihat aku di medsos. Dan juga aku pengen lebih banyak mencoba hal-hal baru yang mungkin sama sekali tidak pernah terpikirkan aku, tapi aku akan berani untuk mencoba untuk mengetahui sebenarnya ada apa di sana gitu. Kemudian kalau untuk rencana jangka panjang ya Kak, kalau untuk rencana jangka panjang, aku berharap aku bisa menjadi orang tua, aku bisa menjadi orang tua yang nanti bisa menerapkan apa saja hal-hal yang seharusnya aku lakukan sebagai orang tua baik kepada keturunan-keturunanku. Kemudian aku juga pengen melanjutkan pendidikanku setinggi-tinggi mungkin, dan aku juga pengen banget ngebanggain orang tua pastinya. Berpenghasilan, kemudian bisa bertukar peran, artinya aku yang bisa membiayai orang tua aku, itu aku pengen banget Kak. Luar biasa sekali ya, kita doakan semua jangka pendek dan jangka panjang perencanaan itu dapat terwujud dengan baik ya. Mungkin banyak kemudian yang menganggap rencana jangka panjang kamu tadi yang soal menjadi orang tua yang baik itu masih terlalu jauh, tapi menurut aku memang menjadi orang tua yang baik itu memang harus dipersiapkan jauh dari pernikahan itu. Betul. Memang harus dipersiapkan sedari kita remaja Kak. Karena pengetahuan itu kalau ibaratnya kalau kita kebut gitu nggak akan maksimal. Jadi memang harus jauh-jauh hari dipersiapkan lebih awal ya Kak Igin. Terakhir nih Kak Igin, apa pesan yang ingin kamu sampaikan khususnya untuk para remaja generasi muda yang tengah menonton podcast kita kali ini? Buat teman-teman remaja di luar sana, jangan pernah stop buat mencoba hal-hal yang kalian pengen. Terus kedua, please berani buat melangkah. Karena buat aku nggak ada gunanya kita punya skill yang banyak, nggak ada gunanya kita punya privilege yang baik kalau kita tidak berani untuk mengeplay hal tersebut. Jadi buat aku, ke teman-teman semua, berani mencoba dan jangan pernah merasa kalau kalian tidak cukup untuk meraih hal yang kalian inginkan. Tapi usahakan terus buat mendapatkan apa yang kalian ingin capai. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Intinya berani mencoba, punya kemauan, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih banyak Kak Igin atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Semoga teman-teman yang menonton diskusi kita kali ini juga mendapatkan banyak inspirasi dari mahasiswi inspiratif yang kami undang kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Igin. Sukses selalu ya Kak Igin. Amin. Dan untuk itu Sobat Unhas TV, saya Zara Sabita Suceng pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Story berikutnya. Menemukan cerita menarik di balik mahasiswa inspiratif.